Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama admin Suwarni Channel. Video ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya, di mana Yongsung telah keluar dari sel tahanan usai membalas dendam ke Sang Jeol dan telah bersiap untuk balas dendam selanjutnya. Sebelum masuk ke jalan ceritanya, Mimin mau ucapin terima kasih kepada kalian yang udah bantu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan untuk yang baru bergabung, bolehlah untuk klik tombol subscribe dan aktifin tombol lonceng agar tidak ketinggalan update-update video dari kami. Ya sabar, untuk keseruan alur ceritanya, oke, Mimin izin intro ya. Scene diawali Yongsung yang telah dirias sedemikian rupa, membuat lukanya tidak terlihat sama sekali dan rambutnya pun dipasangkan wig. Ngomong-ngomong, ini tidak murah ya. Canda make up artis tersebut kepada Joanna. Joanna hanya tersenyum kecil, sans aja, kau melakukannya dengan baik kok. Scene Mimin pindah ke ruang kelas di mana para siswa sedang menunggu untuk pelajaran dimulai. Yongbum terlihat sedang memikirkan sesuatu dan berkata dalam hatinya, guru akan segera menikah ya. Di sela-sela Yongbum memikirkan bu guru idamannya itu, siswa lain di belakang sedang membicarakan bahwa nanti akan ada murid baru. Hei kalian, bisa tenang sedikit tidak? Aku dengar akan ada murid pindahan loh. Katanya murid tersebut tampan. Terlihat Yongbum hanya melirik siswa di belakangnya tersebut. Waktu pelajaran dimulai, terlihat guru yang mengisi kelas memperkenalkan Yongsung yang sedang menyamar. Tolong tenang semuanya, di sini Pak Guru ada murid pindahan. Agar tidak canggung, mungkin ada baiknya sesi perkenalan dulu ya. Nah silahkan, perkenalkan dirimu, ucap lirih guru kepada Yongsung. Yongsung kemudian memperkenalkan dirinya cuy dengan mengatakan, halo, namaku Lee Yongsung, semoga kita bisa berteman. Perkenalan yang singkat, jelas, dan kaku. Terlihat para siswa cewek yang terpukau akan ketampanan Yongsung dan cara perkenalan yang cool ini. Namun berbeda dengan siswa cowok. Beberapa menatap Yongsung dengan sinis dan berkata, cuma segitu. Setelah perkenalan singkat tersebut, Pak Guru menyuruhnya untuk mencari tempat duduk yang kosong. Saat hendak menuju tempat duduknya, Yongsung dihadang oleh siswa berkacamata. Hei, Jabingan, kalau perkenalan itu yang benar. Kedua siswa di belakangnya hanya bisa tertawa melihat Yongsung diejek siswa kacamata ini. Ternyata siswa ini hanya disuruh ya. Terlihat juga Pak Guru yang telah keluar dari kelas. Hei Jinda, bicara yang lebih keras. Aku tidak mendengarmu. Tanyakan lagi kenapa perkenalannya begitu singkat. Belum selesai siswa ini menyuruh Jinda, kaki Yongsung mendarat ke perut siswa yang menyuruh Jinda menghalanginya. Melihat temannya ditendang, kedua rekan ini bangkit dari tempat duduknya hendak menyerang Yongsung sambil berteriak, Jabingan! Namun tetap saja niat temannya membantu malah menjadi bulan-bulanan Yongsung. Siswa yang ditendang Yongsung mulai bangkit dan ingin melakukan serangan dari belakang. Selagi Yongsung menghajar rekannya, Yongsung yang tahu serangan tersembunyi tersebut membantingnya. Terlihat siswa so-OP ini kehilangan kesadarannya ya cuy. Yongsung dengan sikap dinginnya kemudian berkata, apa tadi perkenalanku buruk hah? Kalau begitu biar aku katakan kepadamu lagi, namaku Lee Yongsung, 18 tahun, aku suka membaca dan olahraga. Scene berlanjut saat jam istirahat, di mana orang yang dihajar oleh Yongsung ini kemudian melaporkannya kepada gengnya yang lain. Apa kau murid pindahan itu yang mengajar mereka, ha? Jangan sok hebat kau ya, memangnya kau belajar bela diri di mana? Terlihat dua orang siswa menjaga ruang toilet tempat Yongsung ini diinterogasi. Cari toilet lain, toilet ini sedang tidak bisa. Belum selesai siswa penjaga ini berkata, tiba-tiba dari dalam seseorang menabraknya. Ternyata Yongsung telah menghajar berandalan siswa ini satu persatu. Sangat mudah bagi Yongsung untuk menghabisi kroco ini ya cuy. Namun tak berapa lama telah datang siswa dengan badan besar membayangi di belakangnya. Dia adalah Sangwo, anak kelas 3 panglima dari kroco-kroco ini, dan berkata, aku kesini karena ada Jabingan yang menyentuh juniorku. Kita bisa lihat bersama Yongbum yang tengah melewati ruang tersebut bersama seorang siswi melihat kejadian ini. Yongbum yang melihat Yongsung menghajar Sangwo terpukau, mendekati perkelahiannya dan menyuruh siswi ini untuk membawakan berkas tugas ke ruang guru sendirian. Sepulang sekolah, Yongsung kemudian dicegat oleh Sangwo bukan untuk berkelahi, namun mengajaknya untuk menemui seseorang. Hei kau, apa kau bisa ikut denganku sebentar? Ternyata Yongsung diajak ke sebuah rooftop gedung di mana Yongbum sedang menunggunya dan berkata,
Halo, apa kau murid pindahan yang hari ini membuat sedikit keributan? Dengan mimik tersenyum sambil memegang pundaknya. Dan ku dengar kau juga jago berkelahi. Yongsung kemudian merespon, cuy. Cukup basa-basinya, apa yang kau mau dariku? Hah? Mendengar jawaban Yongsung, Yongbum kemudian tersenyum. Oke kalau begitu, sebenarnya aku pemimpin dari mereka-mereka yang jago dalam berkelahi. Melihat kemampuanmu itu aku jadi tertarik. So, berapa yang kau mau? Jangan sungkan padaku, aku pemilik gedung ini dan beberapa gedung lainnya yang ada di kota ini. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Yongbum sedikit mengingatkan Yongsung ke masa saat apartemennya baru saja kebakaran. Kala itu hari pertama setelah kondisinya pulih usai insiden kebakaran apartemennya, di kelas Yongbum menggodanya. Ku dengar rumahmu kebakaran, kau tinggal di mana sekarang? Kalau di shelter pasti berat ya bagimu. Aku bisa meminjamkan uangku padamu sih. Kau butuh berapa? Mendengar hal tersebut setelah dirinya ditimpa musibah, Yongsung merasa sakit hati dan tidak pernah melupakan momen tersebut. Yongsung kemudian mengenalkan dirinya. Apa kau tidak ingat? Aku Lee Yongsung. Seketika Yongbum kaget dan langsung menjambak rambut poninya, namun tidak didapati bekas luka bakar di matanya. Yongsung kemudian berkata lagi, ya benar. Namaku sama dengan orang yang kau bully di Tok-Tok saat itu. Di sini Yongsung memainkan psikis dari Yongbum ini ya cuy. Gara-gara kau membuli orang yang namanya sama denganku, hidupku jadi terganggu. Kau tahu? Yongbum masih dengan sedikit kepanikannya kemudian merespon. Hah? Apa cuma gara-gara itu kau kesini? Dan Yongbum, soal tadi aku tidak yakin kau memiliki banyak uang. Aku tidak menerima omong kosong. Seolah dirinya ditantang, Yongbum mengajaknya turun untuk berkeliling membuktikan bahwa dirinya tak hanya bicara omong kosong. Mulai dari lantai 2 sampai 4 adalah kafe untuk belajar, lantai 5 adalah apartemen bertipe studio, kemudian lantai pertama adalah tempat sauna. Setelah memberikan bukti, Yongbum kemudian mengatakan, gimana? Apa aku berbohong padamu, ha? Saat sedang menjelaskan ruangan sauna, di dalam ternyata sudah ada pria besar bertato di bahu kanan kirinya. Ah, Kyung-nim, kau sedang di sini ya? Kenalkan, dia adalah Lee Yongsung. Jelas Yongbum kepada Kyung-nim ini. Kyung-nim kemudian menjawab, cuy, Lee Yongsung katamu, namanya sama dengan orang yang waktu itu. Yongbum kemudian berkata lagi, iya kan, tadinya aku juga terkejut. Tapi tenang, Yongsung yang ini berbeda. Dia bisa berkelahi dan pandai menggertak juga. Namun begitu Kyung-nim tidak lantas sepenuhnya percaya begitu saja dan langsung mendekati Yongsung ini cuy, sambil melihatnya dari dekat. Yongsung yang tidak nyaman dirinya sedang dicurigai kemudian mengatakan, apa yang kau lihat? Apa aku mengenalmu, ha? Kenapa kita tidak bertarung saja? Yongbum yang melihat ketegangan ini mencoba mencairkan suasananya. Hei, sudah. Karena tidak didengar oleh mereka, Yongbum akhirnya marah cuy. Cukup, apa kalian tidak mendengarkanku? Barulah keduanya menghentikannya cuy. Setelah situasinya tenang, Yongbum kemudian menjelaskan dirinya belum bisa percaya kepada Lee Yongsung dan memberikannya semacam tes, yaitu mencari anak-anak yang kabur dari rumah. Dengan modal good looking, Yongsung dengan cepat membawakan 2 cewek sekaligus dan mengajaknya check-in cuy. Setelah itu Yongsung melaporkan bahwa tesnya tersebut easy. Yongbum hanya sedikit tersenyum dan mengatakan, kerja bagus, kalau begitu ikutlah dengan Kyung-nim, dia akan memberitahumu apa yang harus kau lakukan setelah ini. Kyung-nim kemudian mengajaknya ke tempat semuanya beroperasi, bisnis-bisnis gelap yang selama ini dijalankan oleh Yongbum. Ruang apa ini? Tanya Yongsung kepada Kyung-nim. Kyung-nim kemudian merespon, ini tempat kerja kami, mulai dari memalsukan berkas-berkas penting, pembuatan KTP, dan aliran transaksi kami mengalir. Dengar, Yongbum benar-benar hebat. Dia membuat orang-orang yang mengikutinya berhutang pada dirinya agar mereka tidak memberontak. Dan tugasmu saat ini adalah mendapatkan tanda tangan kedua wanita yang kau bawa itu. Terlihat berkas tersebut merupakan surat perlindungan bagi orang yang kabur. Namun di dalamnya tersepil bahwa dia setuju akan pinjaman yang nantinya akan mereka tanggung. Kemudian Yongsung pergi ke kamar 2 wanita tersebut dan menyuruhnya untuk menandatangani berkas. Lantas wanita ini berkata, tidak, aku tidak mau menandatanganinya. Aku akan segera pergi dari sini. Haruskah aku melaporkanmu pada polisi?
Karena kedua wanita ini tidak mau menandatangani dokumen tersebut, membuat Yongsung harus melakukan tindakan paksaan demi mendapatkan kepercayaan dari Yongbum. Yongsung kemudian berbalik arah menuju pintu kamar. Tapi bukannya pergi, Yongsung malah mengunci kamar tersebut. Tak berselang lama, keributan terdengar dari dalam kamar, membuat Kyungnim harus mendobraknya untuk memastikan kedua aset wanita tersebut aman. Setelah mendobrak, Kyungnim sedikit terkejut atas tindakan nekat menghalalkan segala cara demi sebuah tanda tangan. Kyungnim kemudian berkata, "Gila juga kau ya." Setelah melewati beberapa tes kepercayaan, akhirnya Yongsung resmi bergabung bekerja di bawah perintah Yongbum. Dan ini merupakan langkah awal untuk misi utamanya, yaitu menghancurkan Yongbum sampai ke akar-akarnya cuy. Scene berlanjut, di mana Kyungnim yang memberikan penjelasan kecil tentang pekerjaan yang akan dilakukannya. Mulai dari pemasangan kamera tersembunyi di kamar wanita, untuk kemudian bisa dilakukan pemerasan terhadap korban-korbannya. Kyungnim kemudian menceritakan bahwa Yongbum adalah seorang yang jenius sejak dulu, dengan berkata, "Dulu ada seorang pecundang yang memiliki kakak cantik, aku lupa namanya tapi dia begitu." Belum selesai Kyungnim ini menceritakan pengalamannya tersebut, Yongsung kemudian meminta tolong untuk membantunya memasangkan kamera tersembunyi. "Kenapa indikatornya tidak nyala ya? Aku rasa aku telah memasangkannya dengan benar." Kyungnim kemudian menghampiri Yongsung untuk melihatnya. Saat sedang mengecek kamera tersebut, Yongsung dari belakang dengan aura membunuh yang kuat langsung mematahkan lengan Kyungnim dan melilitkan kabel ke badan Kyungnim ini cuy. Dengan posisi yang sudah tidak dapat bergerak lagi sambil menahan sakitnya, Kyungnim kemudian berkata, "Ah, sakit, apa yang kau lakukan cabingan?" Dengan mimik seramnya, Yongsung kemudian berbisik, "Kau dengar ya dasar sampah, yang kau ceritakan tadi adalah kakakku, sekarang tertawalah seperti yang tadi kau lakukan." Scene Mimin pindah dulu ke beberapa tahun yang lalu, yang membuat Yongsung ingin sekali menghajar Kyungnim ini ya cuy. Setelah insiden kebakaran apartemennya, di mana terlihat Yongsung sedang membantu ibunya melipat baju, Yongsung yang hanya berdiam seperti sedang memikirkan sesuatu membuat sang ibu bertanya, "Nak, apa kau sedang ada masalah?" Yongsung yang kaget kemudian merespon, "Enggak bu, enggak ada apa-apa kok." Ibu Yongsung kemudian berkata lagi, "Kau yakin? Lantas mengapa kau sampai menggunakan barang terlarang itu dan membakar rumah kita?" Jujur saja pada ibu nak, di sini Yongsung kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari ibunya ini ya cuy. Setelah itu tiba-tiba seorang wanita datang sambil mengatakan, Kenapa rumahnya bisa sampai terbakar?" Adalah Lee Nah-hyun, kakak dari Yongsung ini. Saat dikira Yongsung akan menerima sebuah tamparan dari kakaknya, Lee Nah-hyun malah memegang muka dan mengatakan, "Astaga, kenapa muka adikku yang ganteng ini jadi seperti ini? Dan lihatlah ibu, kau juga kurusan saat ini." Lee Nah-hyun saat itu juga masih seorang pelajar dan tulang punggung keluarga. Scene berlanjut, di mana Pak Guru menyuruh untuk membantu mengambilkan berkas tugas bagi siswa yang piket hari itu. Kebetulan adalah jadwal dari Lee Yongsung. Namun tak semudah itu Yongsung bisa pergi. Di sekolahan dirinya dikendalikan penuh oleh Sang Cheol dan teman-temannya, termasuk ada Ji-hoon dan Yongbum. Yongsung harus melaporkan setiap tindakannya di sekolah di sebuah grup chat, termasuk untuk pergi sekedar buang air kecil. Hal ini terus dia lakukan setiap hari. Emang berat sih cuy jadi korban bully itu. Bahkan saat tengah membawakan tas dari mereka pun Yongsung tetap dibukuli. Kala itu kakak dari Yongsung yang sedang di rumah memergoki adiknya sedang dirundung, membuatnya marah dan merasa kasihan kepada adik kesayangannya itu. "Dasar bocah-bocah tengik, memangnya apa yang sedang kau lakukan terhadap adikku, ha?" Terlihat Lee Nah-hyun menghajar pelaku-pelaku perundungan terhadap adiknya tersebut. Teman-teman Sang Cheol kabur satu persatu, namun tidak dengan Yongbum yang justru terpesona dengan kecantikan kakak dari Yongsung ini cuy. Di malam hari setelah kejadian tadi, sang kakak khawatir akan kondisi adiknya dan ke kamar Yongsung untuk mengecek, dan benar Yongsung sedang depresi. Nah-hyun kemudian menyaut handphone sang adik dan mengecek pesan yang ia terima. Sang kakak terkejut saat membuka pesan grup yang adiknya terima. "Apa ini?" Aku tanya, "Apa ini ha?" Yongsung masih mencoba menutupi dengan berkata, "Tidak kak, tidak. Ini hanya bercanda kok." Sang kakak di sini tidak bisa menahan kesedihannya soal masalah yang ditimpa adiknya sambil memeluk Yongsung. "Pasti sulit ya bagimu selama ini. Tak apa, kau punya kakak. Aku akan melindungimu." Di sini Yongsung tak bisa menahan kesedihannya ya cuy. Aduh, emang berat sih cuy jadi Yongsung. Mungkin ada di antara subscriber Mimin yang masih sekolah. Semoga teman-temannya baik ya. Atau punya pengalaman seperti MC kita. Kalau
punya pengalaman kayak gitu mending belajar bela diri sedikit-sedikit ya cuy. Dan ya sampai sini dulu aja Mimin nemani kalian. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.